Dewa Medis Terkuat. Bab 453. Setelah berurusan dengan beberapa tetua senior dari Istana Abadi Mosu, Xiao Chen berbalik dan pergi. Ling Qingsui segera mengikuti. Tuan Xiao Xiao. Setelah melihat betapa kuatnya Xiao Chen, dia bahkan mengubah caranya memanggilnya. Dia tidak lagi memanggil Xiao Chen dengan sebutan Xiao Chen, melainkan Tuan Xiao seperti orang-orang lainnya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ada apa? Ada lagi. Ling Qingsui tiba-tiba merasa sedikit malu. Sebelumnya, dia sangat memandang rendah Xiao Chen, namun tanpa diduga, dia diselamatkan oleh Xiao Chen. Kekuatan Xiao Chen melampaui harapannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ling Qingsui menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Xiao, terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau Anda tidak menyelamatkan saya mungkin sudah ditangkap sekarang, kan? Xiao Chen meliriknya. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak bermaksud menyelamatkanmu sejak awal. Hanya saja para idiot itu tidak mendengarkan. Wajah Ling Qingsui tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat, yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Penampilannya selalu menarik banyak perhatian sejak dia masih kecil. Karena itu, dia juga dicintai oleh semua orang. Tidak ada pria yang pernah menolaknya 3 atau 5 kali seperti yang dilakukan Xiao Chen. Ini merupakan pukulan berat bagi harga diri seseorang. Khususnya untuk wanita cantik seperti dia. Apa ada hal lain yang harus kamu lakukan? Kalau tidak, aku pulang saja. Istriku masih menungguku pulang. Tidak ada yang salah. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen menghentakkan kakinya dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Ling Qingsui tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan pulang ke rumah. Nenek Ling sudah mengurus mayat-mayat di halaman. Melihat dia kembali dengan tangan hampa, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang terjadi? Di mana barang-barang yang kamu beli? Ling Qingsui menggelengkan kepalanya. Saya tidak membelinya. Kamu tidak membelinya. Lalu bagaimana kita bisa pergi? Kita tidak perlu pergi lagi. Wajah Nenek Ling berubah drastis. Apa maksudmu? Mungkinkah keluarga Yan sudah tiba? Apakah mereka mengepung Jiangbei? Tidak. Nenek. Apa yang bisa kukatakan? Bagaimanapun, kita aman sekarang, dan kita tidak perlu khawatir tentang keluarga Yan lagi. Apa maksudmu? Kenapa aku makin bingung saat mendengarkannya? Nenek Ling mengerutkan kening dan tidak tahu harus berkata apa. Ling Qingsui tersenyum dan berkata, Nenek, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu dengan jelas untuk saat ini. Bagaimanapun, keluarga kita tidak perlu khawatir tentang keluarga Yan lagi. Kamu benar. Jiangbei memang tempat yang ajaib. Nenek Ling tampak bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Ling Qingsui. Di sisi lain, Xiao Chen juga kembali ke rumah, membawa 2 botol kecap Haiti. 1 botol kecap asin dan 1 botol kecap asin hitam. Saya tidak tahu jenis kecap apa yang Anda butuhkan. Saya sudah membeli kecap asin yang berwarna terang dan gelap. Baiklah. Aku akan membuat ayam rebus dengan jamur nanti. Pergilah bermain dengan Ziyi sebentar, dan kita akan segera bisa makan. Xiao Chen mengangguk, setuju, dan datang ke ruang tamu. Xiao Ziyi sedang menonton Detektif Conan. Mengapa kamu tidak menonton Peppa Pig lagi? Saya sudah terlalu tua untuk menonton Peppa Pig sekarang. Mulai hari ini, saya tidak akan menonton Peppa Pig lagi. Xiao Ziyi berkata demikian dengan serius, yang mana membuat Xiao Chen tidak dapat menahan tawa. Detektif Conan? Sepertinya itu bukan sesuatu yang harus kamu tonton di usiamu, kan? Tidak apa-apa. Pokoknya, aku bisa mengerti. Xiao Chen sedikit mengernyit. Kata-kata Xiao Ziyi menjadi lebih dewasa. Mungkinkah IQ-nya meningkat lagi? Sepertinya saya harus menemukan cara untuk mengajarinya lebih banyak hal di masa mendatang. Kalau tidak, akan sulit mengajari mereka saat mereka besar nanti. Pada saat ini, Xiao Ziyi diam-diam datang ke Xiao Chen dan mengendus Xiao Chen dengan hidungnya yang jernih. Menatap, Xiao Chen sedikit mengernyit. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Ziyi menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan senyum nakal. Ayah, baumu seperti parfum. Dan ayah keluar begitu lama tadi. Kita hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai ke supermarket, dan jika ayah membeli kecap, paling lama hanya butuh 20 menit. Bahkan, jika ayah menggunakan kekuatan sendiri, ayah bisa pergi dan pulang dalam 1 menit. Tapi mengapa ayah butuh waktu 30 menit untuk sampai di rumah? Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa.
Apa yang ingin kamu katakan? Xiao Ziyi mengulurkan tangan kecilnya, merentangkan jari telunjuk dan ibu jarinya, memegang dagunya, dan meniru Conan di TV, tersenyum percaya diri. Ayah, aku benar-benar curiga kalau ayah baru saja keluar dan berhubungan dengan wanita lain. Kalau tidak, ayah tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu. Lalu perlahan-lahan dia mengulurkan tangan kecilnya yang lain. Mengeluarkannya. Apa yang kamu keluarkan? Alis Xiao Chen berkerut lebih dalam. Xiao Ziyi berkata dengan serius. Uang tutup mulut. Aku sudah menemukan rahasiamu. Kalau kamu tidak memberiku uang tutup mulut, apa kamu tidak takut aku akan memberi tahu ibu? Wajah Xiao Chen berubah gelap. Aku akan mempermalukanmu, kan? Dasar gadis kecil berhati hitam, kalau aku tidak menghajarmu, kurasa kau tidak akan belajar dari kesalahanmu. Xiao Ziyi segera mundur selangkah dengan ekspresi waspada di wajahnya, menatap ayahnya dan berkata, hati-hati. Aku akan menelepon ibuku. Xiao Chen mendengus jijik. Dasar bodoh. Aku sudah menutup suara di sini. Ibumu akan memasak ayam rebus dengan jamur. Aku punya waktu setidaknya 20 menit untuk menghadapimu. Wajah Xiao Ziyi berubah masam. Aku tidak berani lagi. Aku tidak berani lagi. Ayah, aku akan kembali mengerjakan pekerjaan rumahku. Setelah berkata demikian, dia pun berlari dari sofa dan ingin berlari dengan kaki pendeknya. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menarik Xiao Ziyi kembali. Mau lari? Ah, ayah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Tolong lepaskan aku. Omong kosong. Sejak ibumu kembali, kau semakin banyak mendapat masalah. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau bahkan tidak akan tahu namamu lagi. Ah. Hari-hari yang damai berlalu dengan cepat, dan 2 hari kemudian, formasi ekstra dimensi di atas Istana Abadi Mosu sekali lagi dibuka. Kali ini, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya turun darinya. Merasakan energi spiritual yang luas, wajah semua orang di Istana Abadi Mosu berubah drastis. Kuat sekali. Mungkinkah seseorang dari keluarga Yan telah tiba? Saat berikutnya, ratusan sosok perlahan turun darinya. Mereka semua adalah orang-orang kuat di tahap akhir alam dewa super atau bahkan alam mitos. Tim orang-orang ini cukup untuk mendominasi seluruh istana peribumi dan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Di tengah-tengah tim, ada seseorang yang membawa bendera besar dengan karakter Yan besar yang disulam di atasnya dengan warna merah pada latar belakang hitam. Orang-orang dari keluarga Yan akhirnya tiba. Pada saat ini, semua orang di Istana Abadi Mosu sangat ketakutan. Bab 454. Energi spiritual yang besar mengalir masuk, dan para master dari alam atas turun, menyebabkan semua orang di Istana Abadi Mosu gemetar. Saat semua orang jatuh, seorang pemuda berjubah brokat perlahan muncul di mata semua orang. Tingginya sekitar 1,9 meter, berkulit cerah, berambut pendek, dan tampak energi. Mata itu, seperti bintang di langit, berkilauan dengan cahaya yang mempesona. Yang paling menakutkan adalah tidak ada sedikit pun napas udara yang keluar darinya. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah menyatu dengan udara sekitarnya. Apakah ini bumi? Hanya beberapa kata saja, tetapi bunyinya menembus udara dengan kuat. Nada suaranya tidak keras, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Di sampingnya, seorang murid segera membungkuk dan berkata, Tuan muda, disinilah beberapa murid keluarga Yan kami dimakamkan. Tatapan mata Tuan Muda Yan berubah sedikit dingin, dan 2 sinar dingin berkelebat, langsung mendekati orang-orang dari Istana Abadi Mosu di bawah. Semua orang di Istana Abadi Mosu menggigil hebat dan segera melangkah maju untuk berlutut. Bertemu dengan para senior. Izinkan aku bertanya padamu, apakah beberapa tuan di Yan Mansionku meninggal di sini? Semua orang di Istana Abadi Mosu mengangguk berulang kali. Benar. Tapi itu dilakukan oleh Tuan Xiao dari Jiangbei. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seseorang dari keluarga Yanku meninggal di wilayahmu, dan kau bilang itu tidak ada hubungannya denganmu. Membunuh. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir merasa ngeri. Tuan Yan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tuan Yan. Tuan Yan. Namun, tidak peduli bagaimana orang-orang dari Istana Abadi Mosu memohon belas kasihan, keluarga Yan tidak pernah membiarkan mereka pergi. Murid keluarga Yan meninggal di sini. Jadi, pasti ada harga yang harus dibayar di sini. Dalam sekejap, Istana Abadi Mosu dibanjiri darah. Teriakan datang silih berganti. Mengikuti dari belakang,
Tuan Muda Yan menghancurkan penghalang dunia kecil dengan satu kaki dan berkata dengan suara dingin. Temukan Ling Qingsui dan Tuan Xiao. Mereka berani menyerang murid-murid keluarga Yanku, mereka sudah bosan hidup. Ya. Atas perintah itu, ratusan sosok dengan cepat menghilang dari tempat itu. Jiangbei berangsur-angsur mulai berganti malam, langit penuh bintang dan sangat cerah. Langit tampak bagaikan kaca yang telah dicuci, begitu bersih, begitu bersih. Namun tak lama kemudian, awan gelap tebal segera datang kemari. Awan gelap itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat. Awan gelap datang sangat cepat dan menyebabkan suhu di Jiangbei turun dengan cepat. Nenek Ling dan Ling Qingsui yang ada di rumah merasakan sesuatu dan tak kuasa menahan diri untuk menggigil hebat. Kekuatan ini, itu milik keluarga Yan. Tidak diragukan lagi. Itu pasti dari keluarga Yan. Aku tidak menyangka keluarga Yan akan datang secepat ini. Ling Qingsui menggertakkan giginya. Cepat, Nenek. Ayo kita cari Tuan Xiao. Tuan Xiao. Siapa dia? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, pergi. Mereka berdua baru saja keluar, ketika sesosok tubuh datang diam-diam dan mendarat di halaman. Ling Qingsui, kamu benar-benar membuatku mudah menemukanmu. Yan Fengwu. Wajah Ling Qingsui langsung berubah dan tampak sedikit jelek. Nenek Ling pun sama, ekspresinya amat serius. Yan Fengwu mencibir, dan semburat kesuraman melintas di wajah tampannya. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Ling Qingsui, kau benar-benar menemukan pembantu untuk membunuh 7 tuan dari keluarga Yanku. Tapi, memangnya kenapa? Bisakah wanita yang kuinginkan, Yan Fengwu, melarikan diri? Aku menginginkanmu, siapa yang bisa menghentikanku? Bahkan jika kau melarikan diri ke ujung bumi, kau tetap harus menjadi wanitaku, Yan Fengwu. Ling Qingsui tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan air liur, matanya penuh dengan tekad dan keteguhan hati. Yan Fengwu. Dasar binatang. Aku bilang padamu. Berhentilah melamun. Aku, Ling Qingsui, tidak akan pernah menjadi wanitamu bahkan jika aku mati. Yan Fengwu mencibir lagi. Itu bukan urusanmu. Ayo. Atas perintahnya, puluhan master tiba-tiba muncul di belakangnya. Kekuatan mereka berkisar dari tingkat ke-10 Dewa Super hingga tingkat pertama mitos. Begitu orang-orang ini muncul, mereka langsung mengepung Ling Qingsui dan Nenek Ling secepat kilat, tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri. Sekilas, kelihatannya seperti sekawanan serigala yang sedang berburu. Brengsek. Ling Qingsui meludah dengan ganas, matanya menampakkan ketakutan yang mendalam dan sedikit keputusasaan. Kalau saja aku tahu dia akan seperti ini. Dia mungkin juga tinggal di dekat rumah Xiao Chen. Tidak akan jatuh sampai titik ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yan Fengwu akan tiba dalam waktu sesingkat itu. Nenek Ling berbisik. Qingsui, sepertinya kita berdua tidak bisa melarikan diri hari ini. Nanti, nenek akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka celah. Jika saatnya tiba, kamu harus melarikan diri apapun yang terjadi. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Ling Qingsui. Tapi, Nek, apa yang akan Nek lakukan jika itu terjadi? Jangan khawatirkan aku. Aku sudah tua. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Tapi kau masih muda. Kau tidak bisa mati begitu saja. Kau adalah garis keturunan terakhir dan harapan terakhir keluarga Lingku. Apapun yang terjadi, kau harus bertahan hidup. Ya. Ling Qingsui mengepalkan tangannya. Meskipun dia sangat sedih dan marah, dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Tak lama kemudian, Nenek Ling tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, cahaya menyambar ke segala arah, dan energi besar langsung menghancurkan seluruh halaman kecil itu. Nenek Ling bertarung mati-matian, dan kekuatan serangannya sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan seorang master di tingkat ketiga mitologi. Namun meski begitu, Yan Fengwu tidak takut sama sekali. Tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. Mendengus. Kau masih ingin lari dariku? Kau pikir aku ini siapa, Yan Fengwu? Tetaplah di sini. Begitu dia selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dengan keras dan langsung bergabung dalam pertempuran, menghalangi jalan mundur Ling Qingsui di tempat. Kesenjangan yang diciptakan dengan susah payah oleh Nenek Ling langsung terisi berkat kedatangannya. Nenek. Ling Qingsui tidak dapat menahan diri untuk berteriak karena terkejut. Nenek Ling, terlepas dari kenyataan bahwa dia akan diserang, memukul mundur beberapa murid keluarga Yan di sekitarnya dengan satu gerakan dan memaksa masuk ke sisi Ling Qingsui. Minggir. Dia menebas dengan telapak tangannya, dan elemen es menyapu ke depan, membekukan udara di depannya, dan bahkan energi spiritual di udara.
Serangan kuat ini membuat murid-murid keluarga Yan di sekitarnya tidak berani menghadapinya secara langsung, tetapi Yan Fengwu tidak takut sama sekali. Dia mengayunkan tinjunya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Cahaya tinju itu bagaikan kilat dan guntur, merobek udara dan bertabrakan langsung dengan gerakan Nenek Ling, meledakkan serangan Nenek Ling di tempat dan membentuk lapisan es tebal di tanah sekitarnya. Akan tetapi, kekuatannya tidak berkurang dan dia menghantam Nenek Ling dengan keras. Bersambung.